Hey ho, para pencari fakta. MSG, atau yang terkenal di Indonesia dengan sebutan micin. Namun, apakah Anda tahu dari mana asal micin dan bagaimana membuat micin? MSG adalah singkatan dari monosodium glutamat. MSG seringkali juga disebut sebagai mecin atau micin di Indonesia. Namun sebenarnya, apa itu MSG dan dari mana MSG berasal? Mengutip The Spruce, MSG adalah kristal berwarna putih yang diekstrak dari asam glutamat alami yang bisa ditemukan di banyak bahan makanan, rumput laut, batang tebu, dan beberapa sayuran tertentu. Secara kimia MSG berbentuk seperti bubuk kristalin berwarna putih yang mengandung 78% asam glutamat dan 22% gabungan dari sodium dan air. MSG berfungsi untuk memperkuat dan meningkatkan rasa makanan. Asam glutamat dalam MSG ini merupakan bagian dari glutamat, yang jadi sumber rasa umami atau rasa gurih yang adalah rasa dasar kelima. Dilansir dari Ajinomoto.com, MSG adalah bentuk paling murni dari umami. MSG juga bisa digunakan untuk pengganti sebagian garam. MSG sudah diklasifikasikan aman oleh Food and Drug Administration Amerika Serikat dan juga World Health Organization. Lalu apa itu MSG? Samakah dengan mecin? MSG pertama kali ditemukan oleh Profesor Kikunae Ikeda pada 1908. Saat itu, pada 1907 ia mencicipi kaldu dashi buatan istrinya yang dibuat menggunakan kombu atau rumput laut Jepang. Merasakan rasa gurih yang tak biasa, Profesor Ikeda pun meneliti kaldu buatan istrinya itu. Dari sana, ia berhasil mengekstrak komponen kristal yang ternyata adalah asam glutamat. Rasa kristal tersebut menghasilkan rasa umami. Lalu seperti apa proses membuat micin? Kini MSG tak lagi diekstrak dari kaldu rumput laut. MSG atau mecin yang sering kamu temukan dalam bentuk kristal, kini biasanya dibuat melalui proses fermentasi bahan-bahan nabati. Seperti batang tebu, bit gula, singkong atau jagung. Bahan-bahan tersebut difermentasikan menggunakan mikroba yang memproduksi asam glutamat. Langkah pertama, bahan-bahan tersebut diubah menjadi glukosa lebih dahulu. Glukosa kemudian dimasukkan ke dalam tangki fermentasi. Selanjutnya, mikroorganisme fermentasi pun ditambahkan. Mikroorganisme tersebut kemudian akan memakan glukosa dan mengubahnya menjadi asam glutamat. Setelah proses fermentasi selesai, asam glutamat tersebut akan berubah menjadi larutan MSG. Selanjutnya larutan MSG ini akan melalui beberapa langkah purifikasi atau pemurnian seperti penghilangan warna dan filtrasi untuk menghasilkan larutan MSG yang murni. Setelah itu, larutan MSG murni dikristalisasikan dengan alat evaporasi untuk menghasilkan kristal MSG berwarna putih. Kristal ini kemudian akan dipisahkan dari larutan tersebut. Kristal MSG tersebut kemudian akan dikeringkan menggunakan udara panas. Barulah kristal MSG bisa dikemas dan didistribusikan. Selain dalam MSG yang berbentuk kristal, kamu juga akan bisa menemukan glutamat di berbagai bahan makanan alami. Kamu hanya perlu mengolah dan mencampurkan bahan-bahan tersebut untuk mendapatkan rasa umami alami dari glutamat yang terkandung di dalamnya. Seperti dikutip dari situs resmi FDA, glutamat dalam kristal MSG dan glutamat dalam bahan makanan yang kita konsumsi tak bisa dibedakan secara kimiawi. Tubuh manusia akhirnya akan melakukan metabolisme terhadap kedua sumber glutamat ini dalam cara yang sama. Sebenarnya, asam glutamat sendiri sudah ada dalam tubuh manusia. Dalam tubuh manusia, glutamat sendiri berfungsi sebagai penghubung otak ke seluruh jaringan syaraf dan pengendali fungsi tubuh. Itulah mengapa kita dilarang mengkonsumsi MSG secara berlebihan, karena akan mempengaruhi kinerja otak. Itulah cara membuat micin yang sering Anda lihat di dapur. Semoga informasi ini bermanfaat, dan sampai jumpa kembali.